Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku akan kasih tau ke kalian gimana sih caranya untuk melindungi atau menghindari channel YouTube kita dari hacker. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi aku perhatiin makin kesini itu makin banyak banget kasus channel YouTube yang kena hack. Dan itu nggak cuma channel-channel kecil, bahkan channel besar itu juga berpotensi untuk bisa ke hack. Nah, apa sih dampaknya kalau misalkan channel kita ke hack? Itu biasanya para hacker itu kayak mengganti nama channel kita, terus juga menghapus segala video yang udah kita upload gitu kan di channel YouTube. Jangan sampai channel YouTube kita kena hack. Nah, di sini aku bakal ngasih tau ke kalian gimana sih caranya untuk melindungi channel YouTube kita, plus menghindari channel kita itu terkena hack atau dari kerjaan si hacker ini. Tips yang pertama adalah kalian jangan asal ngebuka website atau situs yang kalian sendiri tuh nggak familiar sama website atau situs tersebut. Sekarang itu kasus hack atau para hacker itu kebanyakan datangnya dari luar gitu kan, dari orang asing. Caranya itu melakukan scam ataupun phishing itu dengan melalui browser. Misal nih, gimana sih cara kerjanya? Kalian nih asal ngebuka aja, kalian misalkan dikirimin email, link tertentu, atau kalian buka sosial media di mana gitu kan, terus kalian ngeklik link yang menunjukkan nanti ke website atau situs tertentu. Nah, dengan kalian mengklik link itu aja, itu tuh kalian data-data kalian tuh bisa kebaca melalui si browser itu tadi. Makanya ya sekarang tuh kayak kayak dunia IT tuh bener luas banget. Jadi buat kita orang awam yang mungkin kita mikir, oh ya udahlah cuma ngeklik link doang gitu kan, nggak apa-apa. Tapi ternyata dengan kita ngeklik link aja, dan ternyata kalau misalkan link itu termasuk scam atau phishing, itu bisa ngebaca data-data yang ada di handphone kita. Jadi bahaya banget kalau misalkan orang itu bisa tahu kayak password kita tuh apa, terus juga email yang kita gunakan untuk channel YouTube kita. Tips yang kedua adalah pilih-pilih dalam memilih endorse atau kerjasama, khususnya kerjasama yang berbentuk mempromosikan sebuah aplikasi yang kita sendiri nggak familiar atau bahkan tidak menggunakan aplikasi tersebut. Jujur ya, aku sangat terganggu banget nih, banyak banget aku mendapatkan email kayak tawaran kerjasama mempromosikan aplikasi ABC segala macam. Aku nggak tahu ini aplikasi apa, ini kayaknya sih kayak aplikasi dari luar gitu. Terus dengan tawaran promosi harganya tuh tinggi banget, bahkan sampai kayak ratusan juta. Mungkin buat orang awam gitu kan sangat tergiur nih, wah dapat kita promosiin aplikasi doang, terus juga dapat uangnya banyak banget. Nah, di sini aku saran buat kalian, kalau emang kalian nggak familiar dengan aplikasi tersebut atau emang nggak gunain sama sekali, lebih baik abaikan aja emailnya. Karena aku juga banyak banget dapat email, bahkan sekarang mereka itu nyerangnya itu melalui DM Instagram juga. Jadi kayak mereka tuh banyak gitu loh orang-orangnya, terus nge-DM aku kayak ngasih tahu kita punya tawaran tinggi kalau misalkan aku mau mempromosikan aplikasi mereka, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini segala macam. Aku cuekin aja karena apa? Ini pengalaman dari salah satu channel YouTube besar. Jadi dia itu mungkin tergiur gitu ya, pengen promosiin aplikasi kayak gitu. Nah, jadi cara kerjanya itu misalkan nih kalian kalian klik link yang dia kasih, terus kalian install aplikasinya, dan dengan kalian menginstal aplikasi tersebut, itu aplikasi tuh kayak bisa ngebaca data yang ada di handphone kita, dan itu bisa kayak ngambil data kayak akun channel YouTube kita, terus juga emailnya, password segala macam. Jadi jangan tergiur dengan harga yang tinggi. Tips yang ketiga adalah lakukan verifikasi 2 langkah akun Gmail kalian. Nah, ini kalian udah lakuin apa belum? Ini cara yang menurut aku dan menurut manajer community YouTube aku, ini adalah cara yang udah pasti banget bisa melindungi channel YouTube kalian. Karena verifikasi 2 langkah ini biasanya nih, misal ada orang yang mencoba untuk login channel YouTube kalian di perangkat atau di device atau di handphone atau di laptop yang kalian nggak pernah pakai gitu kan. Nanti akan ada notifikasi ke kalian kayak konfirmasi apakah kalian melakukan login di perangkat ini gitu kan. Terus atau mungkin kalau misalkan kalian pengen login, itu kayak ada kode-kode tertentu yang bisa dicocokin sama handphone kalian. Kalau misalnya itu menunjukkan, oh iya ini adalah Adlina yang lagi login nih, bukan orang lain. Jadi penting banget untuk kalian melakukan verifikasi 2 langkah itu melalui akun Gmail kalian di handphone kalian. Kalian lakuin sekarang juga biar kalau misalkan ada orang yang mencoba untuk login channel YouTube kalian, kalian bisa tahu dan kalian bisa membatalkan cara login kayak gitu. Tips keempat, hacker itu mudah untuk mengambil data kalian kalau misalkan kalian itu sering banget sharing gadget atau sharing device. Misal nih kalian sering banget nih login channel YouTube kalian di berbagai HP teman kalian atau di berbagai perangkat yang kalian sendiri jarang pakai. Atau misal kalian lagi di warnet gitu kan,
login channel YouTube kalian. Terus itu please banget jangan lupa untuk logout. Jadi kalau misalkan nih kalian pengen channel kalian pengen login gitu kan, usaha itu jangan di perangkat yang kalian jarang pakai, karena kalian kalau misalkan udah lupa logout itu nanti kayak udah walau gitu loh, kayak udah bye gitu aja. Jadi usahain kalian loginnya itu yang bener-bener di handphone atau mungkin di perangkat yang emang kalian sering pakai. Tips yang kelima adalah pergunakan atau kalian menggunakan password channel YouTube kalian itu yang unik, yang sulit orang lain untuk tebak. Biasanya yang sulit itu kalau misalnya kalian kombinasi antara huruf, juga angka, terus juga simbol, pokoknya yang nggak mudah orang untuk tebak. Jangan kalian gunain sampai sekarang ya, password YouTube itu tanggal lahir kalian, itu akan sangat mudah untuk orang lain tahu atau untuk orang lain coba-coba login ke channel YouTube kalian. Jadi usahain kalian punya passwordnya itu yang susah lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih punya password channel YouTube yang gampang ditebak orang, mendingan kalian ganti sekarang yang lebih susah. Tips yang keenam ini adalah cara yang aku lakuin. Jadi aku itu tidak mencampur adukan email YouTube aku dengan email yang lainnya. Misal nih email untuk kerjasama, untuk endorse, atau untuk urusan yang lainnya itu aku pisahkan. Jadi aku punya khusus email untuk channel YouTube aku sendiri dan gak aku share kemana-mana. Jadi cuma aku aja yang tahu. Tapi kalau misalnya email untuk kerjasama, untuk endorse itu baru aku share. Jadi orang-orang bisa tahu email tersebut. Kenapa kayak gitu Kak Adelina? Jadi untuk meminimalisir orang mau nebak-nebak atau mau login ke channel YouTube kalian. Kalau misalkan email kalian udah diketahui orang gitu kan, akan lebih mudah orang mungkin buat tinggal nebak-nebak passwordnya doang. Tapi kalau misalkan dari emailnya aja udah susah, kan dia juga harus nebak passwordnya lebih susah lagi gitu kan. Jadi ibaratnya kita meminimalisir orang buat masuk atau login ke channel YouTube kita. Tips yang ketujuh adalah jangan sembarangan untuk connect wifi. Misalkan nih kalian lagi di luar gitu kan, kalian pengen hemat kuota kalian, terus kalian connect wifi di tempat-tempat sembarang gitu aja. Nah usahain kalian seminimalisir untuk tidak asal connect wifi yang di tempat-tempat umum kayak gitu kan. Karena kalau misalkan ada orang jahat, orang niat jahat gitu kan, bisa mengambil data yang ada di handphone kalian melalui jaringan wifi itu sendiri. Ini informasinya aku ketahui dari suami aku, beliau itu orang IT. Jadi kayak ngerti gitulah kalau misalnya pencurian data itu nggak sekedar kayak cuma HP-nya dicuri terus bisa dibobol gitu, enggak, tapi itu dari jaringan aja itu data-data kita bisa dibobol. Jadi hati-hati untuk nggak sembarangan connect wifi ya. Tips yang ke-8 adalah please banget untuk jangan asal install aplikasi yang tidak terdaftar di pemerintah Indonesia gitu kan. Jadi nih misalkan nih kalian aplikasinya lagi ada yang aplikasi hits gitu kan, terus kalian install gitu aja meskipun aplikasi tersebut belum terdaftar resmi gitu kan di pemerintah Indonesia. Kalau misalnya emang belum resmi kayak gitu, sebaiknya sih nggak usah diinstal, karena nih misalkan aja kita udah nginstal tapi kan aplikasi itu biasanya kayak minta persetujuan dari kita kan, apakah memperbolehkan untuk aplikasi ini mengambil data kita, misalkan kayak data nomor telepon atau data apapun segala macam. Biasanya ada pilihannya setuju atau tidak, menolak gitu kan. Meskipun kalian ngekliknya itu menolak atau decline, itu bukan berarti kayak full 100% itu kayak ngedecline si aplikasi nggak bisa ngelihat data-data kita gitu loh. Jadi namanya dunia IT itu beneran luas banget gitu loh. Bisa aja mungkin dia bisa ngambil data yang A, B, C gitu tapi tanpa kita ketahui. Jadi usahain kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang belum terdaftar di Indonesia nggak usah kalian install dulu, meskipun aplikasinya tuh hits atau segala macam. Tetap memperhatikan keamanan data kita. Yap, itu dia tadi adalah 8 tips untuk menghindari channel YouTube kita terkena hack gitu kan. Semoga setelah kalian nonton video ini kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari, diterapkan di channel YouTube kalian juga supaya terhindar dari para hacker. Karena aduh jangan sampai gitu kan amit gitu channel YouTube kita kena hack cuma karena kita tergiur uang yang gede lah atau segala macam. Semoga video kalian bermanfaat ya. Jangan lupa buat like di video, subscribe, dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!